terkait dengan peran fungsi bagian ekonomi dan sumber daya alam nih apa Bang intinya Bang? Iya, yang pertama bahwa kami selaku sekretariat daerah yang ada di bagian perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, peran dan fungsinya melakukan koordinasi, sinkronisasi kepada SKPD terkait di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Nah, hal itu tugas pokok dan fungsinya diantaranya ya, yakni selain melakukan koordinasi juga sebagai sekretariat dari TPID ya, tim pengendalian inflasi daerah. Yang kedua TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, TPID pengendalian inflasi daerah tentu saja bagaimana inflasi itu yang terjadi pada setiap kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4 per tahunnya ya. Nah, ini harus terkendali dengan baik sehingga antara dinas-dinas yang terkait dengan hal itu seperti perdagangan, kemudian TPHP, kemudian perikanan ya, ini merapatkan secara keseluruhan untuk bisa mengendalikan masalah inflasi daerah ya. Nah, itu ada laporannya ya, dan laporannya yang membuat adalah kami yang ada di bagian perekonomian dan SDA. Itu satu. Yang kedua terkait dengan TPAKD ya, yakni tim percepatan keuangan daerah. Nah, bekerja sama dengan pembinaan dari BI perwakilan Kalimantan Tengah yang ada di Palangkaraya dan juga OJK yang ada di Palangkaraya. Ini selalu berhubungan, berkomunikasi secara efektif untuk melakukan bagaimana percepatan akses keuangan daerah. Jadi keuangan di setiap daerah itu ada dan membantu pada masyarakat khususnya UMKM, pelaku usaha-usaha agar jangan sampai terkendala masalah keuangan daerahnya. Yang berikutnya melakukan koordinasi sinkronisasi dengan perbankan ya. Kita ada beberapa bank, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah, termasuk juga bank BPR, untuk melakukan sinkronisasi koordinasi agar keuangan mereka itu bisa tersalur dengan baik di semua UMKM, BUMDes maupun pelaku-pelaku bisnis lainnya. Nah, kita yang menjembatani apa menu-menu yang ada di perbankan itu bisa tersampaikan yang ada di UMKM ataupun BUMDes, sehingga di sini paling tidak mengurangi masalah rentenir yang ada di masyarakat. Nah, ini untuk menggerakkan perekonomian yang semacam itu sehingga keuangan daerah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapannya demikian. Jadi pada intinya ini peran fungsinya cukup besar ini untuk cukup bisa besar. mendongkrak ekonomi Betul. kemasyarakatan ya, kerakyatan ya. Ya. Tapi di sisi lain Bang sedikit Bang, kalau berbicara subsidi, apakah ini juga termasuk dalam ikut andil untuk mendongkrak agar subsidi bisa terdorong kepada usaha kecil menengah walaupun pihak instansi lain yang melakukannya gitu? Iya, kita melakukan sinkronisasi, koordinasi, mana yang sekiranya kita evaluasi, monitoring evaluasi, mana yang sekiranya macet, mana yang sekiranya tidak jalan, maka kita akan lakukan evaluasi. Apakah itu pada hulunya ataupun pada hilirnya. Nah, semacam itu sehingga perekonomian yang ada di Kota Waringin Barat itu bisa berlaku dengan baik dan lancar. Harapannya demikian, stabil, konsisten ya. Termasuk juga kemarin pada waktu menjelang hari raya ataupun menjelang puasa, di bulan puasa, melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait bagaimana pengendalian agar harga itu tidak terlalu tinggi. Itu harapannya semacam itu, sehingga masyarakat mampu atau bisa bertahan untuk berbelanja dan akses keuangan bisa jalan dengan baik. Itu Stabil gitu ya. Stabil. Nah, terkait dengan masalah sumber daya alam,
ya kita terkait dengan masalah pertambangan, nah itu sesuai dengan undang-undang yang baru karena saat ini ya tentang undang-undang minerba itu sudah diambil oleh pusat kewenangannya, maka kita sengaja terkait dengan masalah koordinasi dan juga terkait masalah apa namanya AMDAL. Nah itu juga melalui sini, gitu ya. Ya, jadi kita sedikit Bang berbicara terkait dengan Undang-Undang Minerba ya. Ya, Peran fungsi daerah apa jadinya nanti di sana Bang? ya peran fungsi daerah tentu saja kita melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan pembinaan meskipun tidak secara langsung terhadap para pelaku pengusaha yang memang melakukan usaha pertambangan, ya. Nah, di samping itu juga kita menegakkan dari peraturan pemerintah diantaranya yang ada dalam perundang-undangan. Ya, kita melakukan sinkronisasi, koordinasi maupun konsultasi dengan Biro Perekonomian yang ada di Kalimantan Tengah. Itu serta dengan Dinas ESDM yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, terkait saat ini kan terjadi ada penambangan emas ilegal nih, yang mana dua terdakwa warga asing nih Bang, Ya. sudah berproses di pengadilan. Hmm. Nah, apakah ini sempat juga menjadi evaluasinya bagi daerah Bang? Oh iya, tentu saja itu ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan orang asing masuk, ya. Yang kedua terkait dengan masalah penambangan ilegal. Nah, namun demikian karena itu terkait dengan masalah pertambangan yang ada di pusat, kita pun juga paling tidak bisa menertibkan saja melalui komponen-komponen elemen-elemen yang ada di desa maupun di kecamatan. Kalau menurut informasi data yang didapatkan oleh SDA di sini, sudah berapa lama penambang emas ilegal itu Bang? Nah, kalau yang semacam itu kan tentu saja kami bukan masalah lama dan tidaknya, tetapi kita terkait dengan hal-hal yang ada kesalahan-kesalahan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Karena monitor kami tidak sampai kepada berapa lama penambangan ilegal itu. Begitu. Tapi untuk saat ini sudah cukup tahu Bang bahwa itu ada tambang emas ilegal? Oh tahu, tahu kita koordinasi dengan camat, itu dengan kepala desa. Oh, Ya. jadi pada intinya memang ada pergerakan tambang emas ilegal di sana ya. Ada sehingga sudah dilakukan tindakan kepada dari Polres. Gitu. Mungkin harapannya Bang sebagai kepala bagian sumber daya alam. Ya. Harapannya yang pertama pelaku-pelaku bisnis khususnya yang ada di masyarakat baik itu UMKM, BUMDes ataupun pelaku bisnis yang lainnya bisa melakukan usahanya dengan baik, dengan lancar dan perekonomian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat itu bisa stabil dan selalu meningkat. Itu. Yang kedua, pasokan-pasokan yang dari kabupaten ataupun dari luar daerah itu kita bisa melakukan berswasembada sendiri, misalkan sayur mayur, buah-buahan, daging dan lain sebagainya. Nah ini kita akan lakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait maupun pembinaan-pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha. Contohnya di ternak, contohnya di buah-buahan, semangka, sayur-sayuran, beras maupun yang lainnya. Oke. Itu. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat.